Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syusyu Trivana Halim dengan NIM 3121100013. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang 5 IDE untuk belajar coding Java. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dari IDE sendiri. IDE atau Integrated Development Environment merupakan program komputer sebagai lingkungan pengembangan aplikasi atau program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Untuk kasarannya sendiri, IDE ini merupakan editor untuk coding Java ya, untuk melakukan coding. Dan tujuan dari IDE sendiri adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Menjadi seorang programmer diharuskan untuk mengetahui berbagai IDE untuk pembangunan perangkat lunak. Biasanya, IDE terdiri dari source code, editor build automation tools, dan debugger. Untuk IDE yang ingin saya bahas pertama yaitu BlueJ. BlueJ adalah IDE Java open source yang terutama dikembangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan. IDE ini juga cocok untuk seseorang yang ingin membangun proyek Java kecil. BlueJ ditenagai oleh Java Development Kit atau JDK yang membantu menjalankannya dengan lancar. BlueJ paling cocok untuk pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Ini memungkinkan pengembang untuk membuat dan menguji objek. Grafiknya menunjukkan bagaimana kelas yang berbeda berinteraksi satu sama lain. Fitur ini membuatnya berbeda dari IDE Java lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari IDE BlueJ sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu tampilannya sangat sederhana sehingga cocok digunakan untuk pemula. Untuk kelebihan yang kedua, representasi berorientasi objek, konsep kelas, dan objek disajikan secara visual. Kelebihan yang ketiga, interaksi dengan objek. Pemrogram dapat bereksperimen dengan objek dengan membuat di object bench dan menggunakan metode individual secara interaktif, termasuk parameter dan penyampaian hasilnya. Untuk kelemahan dari BlueJ sendiri, yang pertama fiturnya kurang lengkap sehingga kurang cocok untuk membuat program yang rumit. Nah, di sini fiturnya itu memang kurang lengkap karena aplikasi ini tuh ditujukan untuk orang yang benar-benar pemula yang baru belajar untuk Java sehingga fiturnya lebih sederhana dan mudah digunakan. Untuk kelemahan yang kedua yaitu hanya mensupport dua bahasa pemrograman yaitu Java dan Stride. Untuk IDE yang ingin saya bahas yang kedua yaitu Eclipse. Eclipse adalah sebuah IDE atau Integrated Development Environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform atau platform independen. Eclipse juga merupakan perangkat lunak bebas dan sumbernya terbuka. Untuk kelebihan dan kekurangan Eclipse sendiri, kelebihannya yang pertama yaitu multi-platform. Kelebihan paling utama dari Java ialah dapat dijalankan di beberapa platform atau sistem operasi komputer. Sesuai dengan prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Untuk kelebihan yang kedua yaitu OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Yang artinya semua aspek yang ada terdapat di Java adalah objek. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu perpustakaan kelas yang lengkap. Java terkenal dengan kelengkapan library atau perpustakaan atau kumpulan program-program yang disertakan dalam pemrograman Java yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para pemrogram untuk membangun aplikasinya. Dan kelebihan yang keempat yaitu tampilan yang simple dan mudah dioperasikan. Untuk kekurangan dari Eclipse sendiri, yang pertama yaitu masih ada beberapa hal yang tidak kompatibel antara platform satu dengan platform yang lain. Tulis sekali, jalankan di mana saja, ini terkadang sedikit membingungkan. Untuk kekurangan yang kedua yaitu mudah didekompilasi. Dekompilasi sendiri adalah proses membalikan dari kode menjadi kode sumber.
Untuk kekurangan yang ketiga yaitu penggunaan memori yang banyak. Penggunaan memori untuk program berbasis Java jauh lebih besar daripada bahasa tingkat tinggi generasi sebelumnya, yaitu bahasa C atau C++ dan Pascal. Jika ingin lebih detail lagi, yaitu menggunakan Delphi dan objek Pascal. Untuk IDE yang ingin saya bahas ketiga yaitu NetBeans. NetBeans merupakan IDE multiplatform dan support untuk Windows, Linux, Mac, dan juga Oracle Solaris. IDE ini gratis dan terbuka, banyak digunakan oleh para developer profesional untuk pengembangan aplikasi seperti enterprise, web, desktop, dan mobile. Untuk kelebihan dan kekurangan dari IDE ini sendiri. Kelebihannya yaitu bersifat multiplatform, sama seperti Eclipse kurang lebih. Sebagaimana kita ketahui bahwa Java dikembangkan untuk mendukung operasi yang dapat dijalankan pada jaringan yang berbeda-beda. Karena memiliki fitur yang dapat membangkitkan bytecode, yaitu tools yang dapat menggunakan desain untuk mengirimkan kode pada semua platform, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Platform yang mendukung Java NetBeans diantaranya adalah Linux, Unix, Windows, Solaris, dan juga macOS. Untuk kelebihan yang kedua yaitu bersifat dinamis. NetBeans mendukung tampilan yang dapat dimuat pada berbagai jenis perangkat. Hal tersebut yang dikenal dengan tampilan dinamis. Tampilan aplikasi yang dinamis tentu saja merupakan hal yang penting. Tidak hanya memberikan tampilan yang dinamis, NetBeans juga mendukung desain yang memberikan tampilan yang lebih interaktif, sehingga komunikasi antar browser dengan pengguna dapat terjalin lebih mudah. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu bersifat objek orientasi, lebih sama seperti Eclipse, OOP, yaitu cara kerjanya adalah memodelkan masing-masing objek, kemudian pada objek tersebut akan terdapat perintah atau fungsi yang memuat sifat dan tingkah laku dari model tersebut. Hal ini sangat cocok digunakan untuk merancang sebuah aplikasi mobile yang melibatkan banyak objek sebagai perintah untuk menjalankan sebuah fungsi. Untuk kekurangan dari NetBeans sendiri, yang pertama yaitu membutuhkan memori dalam jumlah yang besar. Membuat program Java dengan NetBeans akan banyak menghabiskan memori, maka sebaiknya gunakan perangkat PC yang mendukung RAM dengan jumlah yang besar untuk menghindari aplikasi terhenti secara tiba-tiba jika menggunakan PC dengan memori yang kecil. Untuk kekurangan yang kedua yaitu harus melakukan compile untuk setiap baris program. Jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti Python, di mana proses compile hanya perlu dilakukan sekali saja. Dan kekurangan yang terakhir yaitu mudah untuk didekompilasi, sehingga source code yang telah kita buat akan lebih mudah untuk dibaca atau dimodifikasi oleh orang lain. Sehingga jika digunakan untuk project yang besar akan sedikit berisiko dengan keamanan dari program yang sudah kita buat tersebut. Untuk IDE yang keempat yaitu IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA merupakan IDE berfitur lengkap untuk pengembang Java. IntelliJ IDEA adalah IDE bagi para profesional dan hadir dalam dua edisi, yaitu edisi gratis atau edisi community dan edisi ultimate yang menargetkan pengguna para developer enterprise. Edisi gratis sendiri hadir dengan banyak fitur untuk membangun aplikasi Android serta aplikasi JVM. Sedangkan edisi Ultimate hadir dengan serangkaian fitur paling modern untuk mengembangkan aplikasi web dan Java EE Enterprise. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari IntelliJ sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu penyelesaian kode dapat dilakukan secara cepat. Kelebihan yang kedua, fitur kustomisasi menyederhanakan perubahan struktur kode. Dan kelebihan yang ketiga yaitu kesalahan penulisan source code dapat terdeteksi atau dapat kita lihat sebelum program dijalankan. Saat kita menggunakan IntelliJ,
akan tampak garis merah atau tulisan error, sehingga dapat dipastikan bahwa program tersebut tidak bisa dijalankan dan IntelliJ akan menunjukkan salahnya di mana dan pembenarannya seperti apa. Untuk kekurangan dari IntelliJ sendiri yaitu pengindeksan bisa lebih ditingkatkan. Yang kedua, saat menjalankan kode yang rumit dapat terjadi crash atau macet. Dan yang ketiga, edisi Ultimate yang lebih lengkap, namun harganya cukup mahal. Untuk IDE yang terakhir yaitu JDeveloper. Untuk JDeveloper ini merupakan software yang cukup rumit dan berat, sehingga kurang cocok untuk digunakan sebagai pemula yang ingin belajar Java dari awal. JDeveloper merupakan sebuah IDE gratis dari Oracle. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur untuk pengembangan aplikasi dengan Java, XML, SQL dan PLSQL, HTML, JavaScript, BPEL, dan PHP. JDeveloper melingkupi seluruh siklus pengembangan dari desain hingga coding, debugging, optimasi, dan profiling untuk melakukan deploying. Kelebihan dan kekurangan dari JDeveloper sendiri. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu dapat menangani jumlah data dalam ukuran yang besar. Aplikasi ini memiliki kemampuan akan fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat mengolah data dalam ukuran besar dan mengolahnya dengan cepat sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai permintaan pengguna atau user. Untuk kelebihannya yang kedua yaitu memiliki kemampuan teknologi cluster server, di mana jika terdapat lebih dari satu unit server, misalnya ada 100 unit server, maka Oracle dapat menjadikan 100 unit server tersebut aktif bekerja bersama-sama sebagai 100 aktif server. Untuk kelebihannya yang ketiga, yaitu software ini memiliki kemampuan untuk manajemen user, dan tiap user bisa diatur hak akses terhadap suatu database oleh database administrator. Untuk kelebihan yang keempat, yaitu bisa berjalan pada lebih dari satu platform sistem operasi. Kekurangan dari IDE ini yaitu cukup mahal dan rumit. Seperti yang saya bilang tadi, IDE ini kurang disarankan untuk pemula yang baru belajar coding Java, dikarenakan bisa dilihat dari kelebihannya tadi yaitu software ini memiliki fleksibilitas dan skalabilitas yang besar sehingga data yang diolah itu bisa langsung banyak gitu. Sehingga kekurangan yang kedua bisa dilihat yaitu membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk menjalankan software supaya dapat berjalan dengan stabil. Nah, hal ini juga bisa dilihat karena kelebihannya yang menangani jumlah data yang besar. Dan yang ketiga, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dalam menentukan IDE yang akan kita gunakan, kita harus mencari tahu apa saja yang ditawarkan IDE untuk mempermudah pekerjaan kita. Di samping tampilannya yang menarik, kita juga harus memastikan jika fitur-fitur IDE tersebut dapat membantu atau meningkatkan proses pengembangan lebih praktis dan cepat. Untuk IDE yang paling disarankan untuk pemula yaitu NetBeans karena fiturnya yang lengkap namun mudah digunakan. Nah, di sini kembali lagi kepada pengguna masing-masing. Jika benar-benar ingin mempelajari Java dengan mudah atau dengan fitur yang terbatas, bisa menggunakan IDE BlueJ. Namun, jika ingin menggunakan fitur yang lebih lengkap, bisa menggunakan NetBeans atau Eclipse. Jika ingin lebih lengkap dan lebih rumit lagi, bisa menggunakan IntelliJ. Dan jika ingin membuat program yang berat yang banyak, bisa menggunakan
JDeveloper. Berikut adalah sumber yang saya ambil, yaitu dari beberapa web. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.